Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat hamba-hamba pilihan kekasih Rasul. Tasbih, tazkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah memerintah supaya hambanya selalu bersih, baik dari perbuatan maupun dari rizki atau mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh agama. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersubur amal saleh, membangun persaudaraan sesama muslim secara kokoh, bersab-sab, menyebarkan cinta dan kasih sayang. Allah perintah itu semua kepada kita saudara-saudara, supaya di dunia hidup kita selamat, di akhirat jadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk solatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tapi juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Itulah teladan abadi buat orang-orang yang beriman. Makamnya sering kita ziarah di Masjid Nabawi. Tidak ada rasul sesudah itu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, khutbah ini sebenarnya komando mingguan Rasulullah. Itu sebabnya dalam khutbah hanya diperlukan soal-soal yang general saja. Silahkan saudara-saudara memperluas isi khutbah ini sampai pantai-pantai Atlantik indahnya Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita mulai. Kata Nabi, kalau hidup ingin selamat amalkan yang 5. Saya baca hadisnya dulu, nanti sudah ragu lagi. An-Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ya'khudhu 'anni hadhihi al-kalimah fa ya'malu bihinna. Qala Abi Hurairah fa qultu ana ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadi fa'ada khamsan ittaqil maharima takun na'budan nas. Muhammad kau rasul memang. Wardu bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wahsin ila jarika takun muslim. Wahabbalin nas ma tuhibbu nafsik takun mu'minan. Wala tukthir dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalb. Saya translate lalu kita kaji saudara-saudara. Kalau ingin selamat, kata Nabi, pertama ittaqil maharima takun na'budan nas. Umatku sayang, kata Nabi, kalau hidup ingin selamat, jangan suka terlibat barang haram dalam hidup ini. Kamu percaya sabda Nabi? Orang-orang yang terhindar dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah, pasti dia jadi hamba yang takwa kepada Allah. Lihat saudara, di dalam wawasan Islam, makanan itu punya kaitan yang sangat kuat dengan ketekunan ibadah kita kepada Allah. Saya mohon maaf kalau sekali-sekali saya bicara kasar. Bapak-bapak percaya, orang yang gemar makan barang haram tidak mungkin merasakan asyiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya Bapak? Kalau kita sholat, sujud begitu. Waktu kita sujud, kita baca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli ya Allah ya Ghafur Rahim. Atau malas barangkali pendek. Subhanallahi bihamdihi begitu. Tidak apa-apa.
Waktu kita sujud kita lupa kepada Allah. Tolong periksa itu. Bulan ini mengkonsumsi apa kita? Astagfirullahaladzim. Seindah ini Islam. Saudara-saudara, andai kata, saya yakin tidak, andai kata kita makan barang haram, diperoleh barang haram, diserahkan pada istri, dia belanja ke supermarket barang haram. Qabla isya, sebelum sholat isya kita makan malam. Istri kita mengkonsumsi barang haram, kita mengkonsumsi makanan haram. Darah istri haram, daging istri haram. Darah kita jadi haram, daging kita jadi haram. Saudara-saudara, malam hari kita koitus, senggama, dipancarkan sperma, diterima ovum, 9 bulan lahir jadi bayi. Saudara percaya, bayi yang dilahirkan di barang haram tidak mungkin jadi anak saleh, tidak mungkin. Kenapa anak-anak kita sekarang nakal-nakal, jauh dari agama, tidak menerima kebenaran, sulit menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa, malah berdemo sambil merusak? Jangan-jangan bukan cuma anak yang salah, boleh jadi orang tuanya memberikan memberikan barang-barang haram kepada anaknya. Itu sebabnya konsep rizki dalam agama, saudara, bukan banyak, tapi halal thayyiban mubarakah. Rizki kecil berkah, anak jadi sarjana, saleh. Rumah tangga sakan, hidup sehat. Saudara-saudaraku yang saleh-saleh semua, barang haram kita peroleh di rumah kita. Kalau tidak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun. Percaya saudaraku. Kalau barangkali barang haram itu daging babi, darah, binatang yang mati tercekik, binatang yang mati disembelih bukan atas nama Allah, itu mudah sekali. Sekarang perolehannya, berapa banyak orang yang berkata yang halal, yang haram saja susah. Berapa banyak? Islam, saudara, menjaga kebersihan hidup sampai ke tingkat itu. Jangan terlibat barang haram, kata Nabi. Kamu akan jadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu yang paling dekat kepada Nabi beradu lututnya Abi Hurairah, bertanya, "Ya Rasulullah, saya pernah kafir. Darah saya terkonsumsi barang haram. Bagaimana membersihkannya itu?" Sebab hati, saudara, hati, heart, qalb, bersih dia. Sekali mengkonsumsi barang haram ada nuqtatun aswad, titik hitam. 2 kali makan barang haram, titik hitam. Pagi, petang, siang, malam, berhari, berminggu, bertahun, berwindu. Terus makan barang haram. Hati kita bukan hitam, hitam. Bukan aswad sauda. Kalau hati sudah hitam, la ya'rifu ma'rufa wa yunkiru munkara. Kata kita, Pak, kawin lebih baik dari zina. Dia tidak percaya itu. Hati tidak bisa menerima kebenaran karena terlalu banyak mengkonsumsi barang haram. Ya Rasulullah, kata Abi Hurairah, aku pernah kafir, ingin membersihkan darah dan hati, bagaimana? Kata Nabi, 2 kamu lakukan. Pertama, perbanyak salat malam, qiyamul lail, tahajud. Saudara-saudara, Nabi selalu sehat, Nabi selalu sejahtera, keluarganya sangat sakan, masyarakat madani, masyarakat yang paling tinggi berperadaban di muka bumi ini. Modal Nabi dengan para sahabat satu, tidak pernah lepas salat malam. Kita heran sekarang pemimpin-pemimpin ormas Islam tidak salat malam, malah pengurus masjid kadang-kadang tidak salat malam. Hari ini kita mendapat ilmu baru. Saya pun ditegur. Mari kita perbanyak qiyamul lail. Yang kedua, kata Nabi, perbanyak zikrullah. Kalau zikirnya saya kira semua kita hafal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar. 40 kita lewati sekali mendayung perahu. Bapak, ini hari Jumat, besok kita libur. Bapak pulang masuk mobil, driver start, baca zikir kita.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai rumah Allah ridho itu. Wah, di jalan mobil kita tabrakan dengan trailer, dengan kontainer, kepala hancur, tangan hancur, tinggal badan dengan kaki, dikubur bawa iman, masih bagus. Yang paling celaka kalau kita mati, kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki ada, dikubur, iman tidak terbawa. Bersihkan hati. Yang kedua, saudara, nanti tidak selesai lagi. Warḍa bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Warḍa, terima dengan senang hati. Bima qasamallahu laka, tentang apa yang Allah anugerahkan kepadamu, laka. Takun, kau akan menjadi aghnan nas, manusia kaya dunia akhirat. Rizki sinonim kata anugerah. Dia bisa berbentuk materi, bisa non materi. Rumah indah, sertifikat tanah banyak, uang di bank banyak, mobil baru, rizki. Tapi bapak-bapak jangan lupa, kesehatan juga rizki. Apa arti kekayaan tanpa kesehatan? Bapak hidup jadi miliuner, tapi tiap tahun berangkat ke Penang operasi jantung, 8 kali pasang ring tidak sembuh. Untuk apa itu? Atau kita hidup jadi miliarder. Allah takdirkan kita kena penyakit kanker otak. Mau bilang apa? Kesehatan itu rezeki besar. Itu pesan Nabi, kalau kamu sedang sehat, ibadah yang betul kepada Allah. Anak soleh itu rezeki besar. Kalau pakai bahasa Al-Quran, anak ghulamin halim. Anak yang mampu menjalin kemampuan rasio dengan akal budi, rezeki besar. Saudara-saudaraku yang saleh-saleh, jamaah semuanya. Waktu bunga-bunga di atas pusara telah kering kerentang, tanah di atas pusara telah kering disengat mentari, doa paling indah cuma satu. Doa anak saleh. Kalau saudara hidup punya anak saleh, boleh hidup miskin. Anak saleh itu harta terbesar dalam hidup itu. Tapi lenggang dunia pendidikan negara kita dewasa ini tidak mendukung anak jadi anak saleh. Beruntung kita punya pesantren-pesantren modern. Tempat-tempat pendidikan terampil. Beruntung kita. Saudara, dunia ini sedang tergila-gila Islam. Begini Islam mengajarkan. Itu sebabnya kalau kita sampaikan ajaran Islam kepada umat, tidak usah caci maki. Ajarkan apa yang benar, orang akan mengerti. Maaf, saudara. Saya baru kembali dari Luxembourg, dari Frankfurt. Saya 2 hari di masyarakat ekonomi Eropa, kita berdakwah. Terakhir kita beli masjid di Rotterdam. Kalau saudara masuk Rotterdam, ada masjid Al-Kautsar. Saudara tahu, Eropa sedang berbondong-bondong masuk Islam, saudara. Selesai salat Jumat bisa saya tunjukkan pada saudara. Hari ini intelektual Jerman masuk Islam. Begitu orang terkagum-kagum pada kehalusan Islam dan kebersihan Islam. Tapi mari kita lanjutkan khutbah ini. Istri salehah rezeki besar itu. Istri yang dalam hadis dikatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Pendidikan yang diberikan seorang ibu menentukan langkah anak ke surga atau ke neraka. Rezeki besar itu. Suami saleh itu rezeki besar. Suami yang dapat membuka pintu surga untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat. Rezeki besar. Jadi kalau kita bicara rizki, saudara, jangan berpikir tentang money. Bukan itu semata-mata. Itu soal kecil saja itu. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesehatan, murah senyum, menyebarkan cinta kasih sayang, itu rizki besar buat seorang muslim. Yang ketiga, wahsin ila jarika takum musliman. Berbuat baiklah kepada masyarakat sekitarmu, hidupmu selamat dunia akhirat. Apapun faham dan agamanya. Saudara, kita prihatin di negeri kita. Orang masih ribut urusan agama soal-soal kecil.
Kenapa tidak bicara Islam itu prinsip-prinsip Islam? Kenapa harus perkara maulid perlu apa tidak, kunut perlu apa tidak, usoli? Kenapa soal-soal begitu diperbincangkan itu? Apa kaitan dengan kemajuan Islam itu? Mari kita bicara soal-soal Islam yang strategis, ajaran Islam yang strategis, supaya umat ini maju, bangsa ini supaya maju. Pendiri negara kita ini kan sejak awal ingin Republik Indonesia jadi masyarakat madani. Saudara baca Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Saudara baca itu. Sejak awal pendiri bangsa ini ingin Indonesia jadi masyarakat madani. Berbuat baiklah kepada masyarakat sekitarmu. Maaf saudara, bermasyarakat ini tidak boleh sombong. Kalau bahasa agamanya kibir namanya itu. Sombong apa saja, job, title, materi, darah, ilmu. Yang sekarang kita kenal kecongkakan intelektual. Dosa tanpa ampun, syirik, akhlak paling buruk, sombong. Saudara kalau punya rezeki sekali-kali umroh. Kalau umroh jangan langsung ke Mekah. Saudara tidak punya ilmu nanti. Masuk ke Jordan. Lihat Ashabul Kahfi, Bukit Nebo. Masuk ke Dead Sea. Nyebrang ke Aqsa, Palestina. Yang sekarang negeri kita sedang diacak-acak oleh kaum Zionis Yahudi itu. Dari Palestina saudara jangan ke Mekah. Mekah terakhir. Masuk Egypt, Mesir. Di Mesir ada Egyptian Museum. Kira-kira 10 kali masjid kita ini. Mesir. Lantai 1 belok kanan, belok kanan. Ada orang saleh dilaknat Allah. Penyakitnya sombong itu. Dalam antropologi kesehatan Ramses. Dalam Bible, dalam Quran Firaun. Sama saja dia itu. Firaun Raja Mesir, saudara. Dia tidak makan kalau rakyat tidak makan. Firaun tidak pernah tidur sebelum rakyat tidur. Dunia ini sangat bakhil melahirkan pemimpin sebaik Firaun itu. Firaun kepala security lapor, rakyat sudah tidur, baru dia tidur. Sesaleh itu sebagai pemimpin Firaun. Kenapa ditenggelamkan ke Laut Merah pemimpin sebaik itu? Saudara bongkar literatur sejarah. Firaun pemimpin sombong. Saudara buka Bible, Jabur, Taurat, Bible, Quran. Makhluk yang pernah bertemu Allah cuma 2 tuh. Satu iblis, satu Muhammad Rasulullah. Adam bertemu Allah ada hijab, ada pembatas. Jibril terima wahyu bawa ke planet bumi. Tapi iblis dialog dengan Allah. Begitu sayang Allah kepada iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Iblis makhluk sombong. Kata Allah iblis sujud pada Adam. Iblis bilang sujud pada Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Adam dibuat dari tanah, kami dari api. Ya Allah yang benar, Adam sujud ke kami, jangan terbalik. Tuhan diajari. Berapa banyak orang sekarang yang berkata Quran tidak bisa jadi konsep masyarakat modern? Berapa banyak? Maaf saudara, beda dia dengan iblis itu apa itu? Saya baca sebuah hadis, bapak-bapak, adik-adik, jangan pegang-pegang dada dengar hadis ini. Saya khatib, tugas saya hanya menyampaikan agama. Tidak boleh lebih dari itu. Sebab kalau saya punya kepentingan lain, batal khutbah ini. Saya baca hadisnya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Saya translate, saudara. Umatku sayang, kata Nabi. Pagi, petang, siang, malam kamu ibadah. Kamu tidak bisa masuk surga sepanjang di hatimu ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan cuma sekedar sebesar biji sawi. Purely, murni hadis macam itu. Dan saya terjemahkan pas seperti itu. Saudara boleh mencari tafsir-tafsir lain. Saudara bisa perluas sampai pantai-pantai Atlantik. Al-Quran dan sudah Rasul. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya pejabat yang beriman kalau ia punya jabatan, jabatannya dimanfaatkan untuk mengajak orang beramal saleh. Itu sebabnya orang-orang kaya dalam Islam kalau dia punya harta-harta yang dimanfaatkan untuk membeli kunci surga di akhirat nanti.
Dia tidak sombong dengan jabatan, dia tidak sombong dengan harta, dia tidak sombong karena intelektualitas yang ia miliki. Atau saya pakai bahasa dakwah, saudara. Saudara-saudara, mentari terbit pagi, siang memancarkan cahaya. Hai mentari, kalau kau tengah bersinar, jangan sombong. Petang tiba, kau tenggelam di telan malam. Rembulan petang terbit malah memancarkan purnama. Hai rembulan, kalau tengah purnama, jangan sombong. Pagi tiba, kau tenggelam di telan laut. Buah bunga putih membesar tua, masak manis. Buah kalau sedang manis, jangan sombong. Besok kau layu, sesudah itu jatuh ke dasar tanah. Itulah hidup. Circle, dia berputar itu. Saudara-saudara, tambah matang iman seseorang, tambah tawadhu dia hidup. Tambah dia cinta pada Allah, tambah merasa kecil dalam kehidupannya. Cintai saudaramu. Yang keempat, wa habba linnas ma tuhibbu li nafsik takum mu'minan. Muhammad luar biasa. Sederhana ini, saudara. Cintai saudaramu seperti kamu cinta pada dirimu sendiri, imanmu tambah lama, tambah kokoh. Saudara, dalam agama jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Tiap orang yang satu akidah dengan kamu, itu saudara kamu. Satu ibu, satu bapak, lain agama, saudara. Dia saudara, saudara di dunia. Tapi tidak abadi, tidak sampai ke akhirat. Masuk barzah. Apa barzah liang lahat? Waiting room. Transit house. Masuk sana, selesai itu. Saudara sejati, saudara satu iman, satu akidah. Jadi persaudaraan dalam agama bukan ditentukan oleh persamaan darah, saudara. Oleh kesatuan akidah. Saudara kita di Palestina sekarang. Saya tadi pagi menangis betul. Melihat anak-anak muda melawan tentara Zionis dengan batu. Mereka pakai senjata modern, mutakhir dari Inggris dan Amerika. Anak-anak Palestina muda-muda ditangkap, mereka lawan dengan batu. Itu saudara kita itu. Jadi kalau tadi MC kita berkata kita sedang menghimpun dana untuk saudara kita di Palestina, ya, sedakta, itu benar. Dan kita harus buktikan itu saudara kita. Yang terakhir, saudara-saudara, supaya tidak habis waktu kita, wala tuktsirid dhahika fa inna katratad dhahiki tumitul qalb. Jangan suka lupa diri hidup ini, kata Nabi. Orang yang suka lupa diri akan mati hatinya. Guru saya Buya Hamka berkata, karena hati mati karena mata buta. Betul. Orang yang suka lupa diri itu dua, saudara, kata Nabi. Pertama, orang yang gemar khamar, minuman keras. Supaya tidak jadi fitnah, saya baca dalilnya. Man syarba muskiran lam yaqbalullahu salatan arba'ina yauman. Umatku yang suka meminum minuman khamar, sekali minum salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima Allah. Kenapa salatnya? Kenapa tidak puasanya, hajinya, umrohnya, zakatnya? Kenapa salatnya? As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Jadi kalau orang yang suka minum khamar salatnya tidak diterima, maksud Nabi bukan salatnya itu, seluruh ibadahnya, salatnya pun ditolak. Itu maksud Nabi itu. Saudara-saudara, minuman keras bukan cuma yang di botol-botol itu, bukan cuma itu, narkoba. Yang pemerintah Republik Indonesia yang sangat kita cintai sedang memberantas habis-habisan, narkoba. Allahu Akbar, ya Allah, maafkan kami. Saya baca berita sebuah koran besar di ibu kota. Katanya para pegawai negeri kita ini 40% kena narkoba. I don't know. Saya tidak tahu itu. Saya hanya membaca saja. Bagaimana kita membangun bangsa yang kita cintai ini? Saya tidak ngerti jenis-jenis narkoba itu apa. Saya hanya penceramah di dalamnya barangkali. Tapi saya tidak paham satu-satu itu. Kepada pimpinan kepala apa, saya suka tanya, Dinda, apa benar itu? Dia bilang, Kang Anwar, begini Republik kita sekarang nih. Yang kedua, saudara, orang yang suka lupa diri,
Orang yang lihat ada lawan jenis, wanita dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita. Maaf, bahasa kasarnya zina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin umatku sholat tapi zina, kata Nabi. Impossible, tidak mungkin itu. Umatku sholat tapi zina. Waktu dia zina, iman sedang diinjak-injak di keranjang sampah itu. Itu kata Nabi. Sekarang katanya entertain business tidak sah tanpa zina. Bagaimana itu? Apa bahaya zina? HIV tidak. HIV itu kan pertarungan energi dengan penyakit. Kita punya Profesor Zulkarnain, Profesor Nurul Akbar, Profesor Nurul Ihsan, Profesor Imanullah, empat-empatnya profesor expert AIDS di Asia. Dunia tidak punya, kita punya di Indonesia. Saleh. Dan memang para profesor yang alim itu luar biasa ilmunya. Kalau saudara di komplek ada orang kena HIV, tidak usah panik, bawa ke beliau. Dalam waktu 1 tahun 3 bulan tidak terdeteksi laboratoria. Apa bahaya zina? AIDS. Presiden MBE kena AIDS 11 tahun. Masih jago basket sekarang. Bukan itu bahaya zina, saudara. Bahaya zina 3 kata Nabi. Pertama, kalau orang suka zina sifat hayanya hilang. Rasa malunya akan hilang. Itu sebabnya pezina tidak punya rasa malu, saudara. Saudara lihat. Yang kedua kata Nabi, kalau orang gemar zina, segala dosa dianggap kecil. Kita selama ini ngaji dosa besar ada 72. Zina ranking 14 sudah riba itu. Pezina tidak kenal dosa besar. Ada bahaya ketiga, saudara. Di alam mahsyar semua kita bertemu nanti, kita berkumpul semua. Kalau ada orang mukanya hitam pekat legam macam arang, tandanya dia pernah zina belum tobat dibawa mati. Wa ma tobat soal lain. Umar bin Khattab dosanya lebih hebat dari zina. Umar itu kepala perampok Makkah Madinah, barang haram dia makan, zina tiap jam, mau membunuh Nabi lagi. Sekarang bahasa mengkriminalisasi ulama barangkali namanya itu. Tapi tobat, kata Nabi Umar, 10 sahabat akan masuk surga tanpa hisab, antara lain kau Umar bin Khattab. Saya tutup khutbah ini, saudara-saudara. Lain kali kita bertemu. Saudara-saudaraku yang saleh-saleh, keluarga besar pajak. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Mencari orang hidup tanpa dosa sama mencari kuda bertanduk, nada. Dan kalau manusia tidak punya dosa, Allah punya sifat maha pemaaf. Untuk apa? Yang mau dimaafkan itu siapa itu? Elektro tidak berdosa. Apa? Logam tidak berdosa. Bumi tidak berdosa. Water, air tidak berdosa. Pohon-pohon hutan botanikal ini tidak berdosa. The sky, the star, semua tidak berdosa. Yang berdosa itu kita manusia. Saudara-saudara, tidak bermaksud saya menghibur. Mungkin kata Bapak, itu kan gaya dakwah Pak Anwar menghibur orang. Tidak. Bukan itu maksudnya. Orang baik itu orang apabila berbuat dosa mendengarkan tausiah, sadar dirinya salah, cepat kembali ke jalan yang benar. Itu orang baik. Dia bukan istighfar. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim. Selesai sholat kita istighfar nanti. Yang dituntut oleh Nabi bukan istighfar, taubat. Kalau istighfar, kalau ngaji pesantren, saudara ke pesantren saya, istighfar bimakna taubul maghfirah, minta ampun. Kalau taubat bukan minta ampun, ar-ruju' ilallah, dia kembali ke jalan Allah. Dulu hidupnya tersesat jauh. Dia dengar sayup-sayup khutbah, dia dengar sayup-sayup ceramah, dia sadari dirinya, oh saya yang salah itu. Dia cepat kembali, dia tidak ulangi. Saya baca dalilnya, saudara.
Ya ibadi, hai hamba-hamba kesayanganku. Siapa kesayanganku itu? Orang yang pulang haji, ahli salat malam, selesai zakat? Bukan. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang pagi, petang, siang, malam mencelakakan dirimu sendiri. Bukan berbuat dosa, mencelakakan dirimu sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa di rahmatku, kata Allah. Dosamu sepenuh langit dan bumi urusan kamu, kata Allah. Asal kamu benar tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ku buka pintu tobat selebar alam yang kamu pandang ini. Nah, saudara, Allah sangat sayang kepada kita. Buktinya Allah masih memberikan saldo usia kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Mari saldo usia yang ada pada diri kita manfaatkan baik-baik untuk memperbaiki diri semua, bertobat atas segala kekhilapan dan kesalahan kita di masa lalu. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil hikmah dari apa yang saya khutbahkan, wahai para ahli pikir. Barakallahu li wa lakum. Wa li jami'il muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Fastaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil jabbaril azim al qaharil qadim al ghafarir rahim alladzi aziman tuhitu bihi lawha mu'azzafu dika wa la yuran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada waktu 1 menit, saudara, kita manfaatkan baik-baik. Sayang waktu ini. Satu wajah kehidupan baru di ibu kota sekarang, kita tahu persis berapa fluktuasi rupiah atas dolar. Jam 3 pagi selesai tahajud kita sudah tahu itu. Kita juga tahu persis berapa persen naiknya harga kendaraan baru dan turunnya kendaraan-kendaraan yang bekas. Bapak-bapak, kita juga tahu bagaimana naik dan turunnya 9 kebutuhan rakyat kecil sehari-hari. Kita tahu hari itu. Yang saya akan khutbahkan bukan itu. Saya bukan ekonom. Doktor saya bukan di bidang itu. Yang ingin saya persoalkan begini. Kalau bapak-bapak sudah tahu persis berapa persen naik dan turunnya harga-harga barang tadi, apakah bapak-bapak pernah bertanya pada diri, berapa persen naik dan turunnya harga diri kita hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bapak pernah tanya itu? Bapak jangan marah. Jangan-jangan semua kita tidak punya harga di hadapan Allah. Kalau hidup sedang tidak punya harga, begitu kita pulang dari kantor tiba-tiba tertabrak trailer mobil kita. Tamat kita waktu itu. Cerita apa di alam barzah kita? Saya tutup khutbah ini, Ustaz. Seperempat menit lagi. Kata Nabi, "Man habba ya'u manzilata 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatullah 'indah." Umatku sayang, kalau kau ingin tahu berapa harga dirimu di sisi Allah, tanya pada dirimu, harga Islam pada dirimu itu berapa? Kalau Islam kamu anggap penting, kamu penting di hadapan Allah. Kamu Islam kamu anggap biasa-biasa saja, kamu biasa saja. And last but not least, kalau Islam dianggap sesuatu yang tidak bernilai, 1 sen kamu tidak punya harga di hadapan Allah. Berapa harga Islam itu harga kita di hadapan Allah? Tidak sama. Saudara-saudaraku yang baik-baik semua, tempatkan Islam dalam posisi sentral supaya Allah menempatkan kita pada pandangan yang sangat spesial seperti permata kita, dan dengan itu kita akan disayang oleh Allah. Bagi hamba yang disayang oleh Allah, tempat yang paling indah bukan surga, ridho Allah kepada kita. Kesana, saudara, sisa hidup hendaknya kita arahkan bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ij'alna fi arhamar rahimin
Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri ya Allah, min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi bil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.